Lalu bagaimana proses selanjutnya setelah ketiga tersangka pembunuhan bos rental diserahkan ke auditor militer? Ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan yang akan melaporkan di markas Puspomal. Edwin, setelah diserahkan dari Puspomal ke auditor, berapa lama proses selanjutnya hingga ke persidangan peradilan militer digelar, Edwin? Radi dan juga saudara, sebelumnya di sini memang tadi sore telah disebutkan bahwa memang terdapat penyerahan dari Puspomal kepada auditor militer 207 yang menyerahkan 3 tersangka, yakni 3 anggota TNI AL, yakni ada AA, RHBI, dan juga BA. Nah, nantinya untuk sampai menuju ke keputusan penyerahan perkara yang akan ditangani nanti oleh pengadilan militer 208, nanti akan berlangsung kurang lebih 14 hari atau 2 minggu, di mana di dalam pernyataan dari Kolonel Kum Riswandono di sini selaku Kepala Auditorat Kaotmil 207 Jakarta memang menyatakan akan melakukan pengkajian dan pendalaman lebih jauh terkait dengan berkas perkara yang telah diserahkan oleh Puspomal pada hari ini. Nah, tapi yang kita lihat di sini sorotannya bukan hanya tentang kapan dan kajian seperti apa yang akan terus kita kawal, pastinya yang masih akan harus kita kawal ada terkait dengan peran-peran yang memang sudah diungkap per rekonstruksi yang diadakan pada pekan lalu. Nah, pada rekonstruksi ini 36 adegan direkonstruksi begitu detail, menunjukkan bahwa memang oleh AA dan BA di sini, Sertu AA dan KLKBA di sini memang terjerat pasal 340 KUHP Jungto pasal 340 pasal 55 maksud kami di sini terkait dengan pembunuhan berencana, dan untuk ketiganya secara bersama-sama disebutkan tadi juga terjerat pasal 480 Junto 55 terkait dengan penadahan. Nah, di sini terdapat perbedaan pernyataan yang awalnya disampaikan oleh Laksamana Deni. Di sini Laksamana Buddha Deni menyebutkan bahwa awalnya dari keterangan oleh para tersangka ini mereka mendapatkan pengeroyokan, tapi ternyata tidak, dan memang penadahan ini terjadi. Nah, ini harus kita sama-sama soroti karena memang ini yang terus tarik menarik, dan memang disebutkan juga oleh korban, anak dari korban maksud kami, mereka menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian, dan akhirnya rekonstruksi membuktikan mengungkap bahwa hal ini adalah memang terjadi penadahan dan tidak terjadi pengeroyokan oleh tim dari rental mobil sekaligus memang saksi yang ikut datang, Radi. Nah, di sini juga yang ingin menjadi perhatian dan tadi disampaikan juga oleh korban selaku anak, maksud kami pihak dari korban selaku anak dari memang korban yang tertembak dan akhirnya harus tewas adalah bagaimana yang harus diperhatikan adalah penggunaan senjata api yang diberikan oleh aparat keamanan, aparat keadilan. Di sini memang Danus Pomal, Laksda TNI Samista di sini memang menyatakan akan mengevaluasi, menggodok kembali aturan dari senjata api supaya nantinya ke depannya hal yang serupa ini tidak terjadi lagi. Radi. Oke. Edwin, 2 dari 3 tersangka yang dijerat pembunuhan berencana ini ketiganya terjerat pasal penadahan. Lalu Anda bisa jelaskan peran dari masing-masing mereka ini apa saja? Baik, nah untuk peran dari masing-masing sepanjang penelusuran yang telah dilakukan oleh Polres Tangerang, lalu juga di sini Puspomal memang melihat bahwa Sertu AA dan Sertu BA untuk maksud kami berinisial AA, RH dan juga BA ini memang terdapat melakukan penembakan. Nah, di sini kalau dari kesaksian korban terdapat penodongan yang dilakukan oleh AA dan juga BA memang kepada korban yang waktu itu mendatangi dan kemudian untuk melakukan upaya persuasif untuk kembali meminta mobil yang ditemukan di kilometer 45 tol Jakarta Merak. Nah, di sini ada penodongan lalu juga penembakan, didengar 4-5 kali penembakan yang dilakukan oleh AA dan BA di sini. Mengapa demikian? Karena senjata api itu memang menempel. Karena status dari kedua orang ini merupakan ajudan seperti itu, yang kita kenal sebagai ajudan, dan memang senjata itu menempel, bukan senjata rakitan. Itu juga yang telah dipastikan oleh Puspomal seperti itu. Lalu untuk RH sendiri memang bersama-sama dengan AA dan BA ini melakukan penadahan, terdapat upaya perencanaan untuk mengambil mobil tersebut dari awal, dan mungkin tadi saya sebutkan 3 tersangka yang memang diserahkan secara simbolis pada hari ini, tapi total dari keseluruhan kasus ini, kasus penembakan bos rental ini melibatkan 4 orang tersangka, yakni yang salah satunya adalah AS, berinisial AS. Beliau merupakan orang yang pertama kali menyewa dan memang terlibat di dalam keseluruhan
upaya penadahan ini, Radi. Edwin, saya tertarik soal para tersangka yang juga dijerat oleh pasal pembunuhan berencana. Jika dijerat oleh pasal pembunuhan berencana, itu artinya ada jeda dari saat merencanakan sampai eksekusi, boleh dikatakan begitu. Nah, apakah sudah ada juga keterangan bahwa mereka ini, tersangka ini melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban? Berkas perkara yang sudah disampaikan itulah yang nantinya akan diperiksa dan ditelusuri diusut lebih jauh terkait dengan rencana yang diberikan. Yang maksud kami adalah yang telah dibuat dari sebelum-sebelumnya. Kalau dilihat secara logika seperti itu dari awal, dari akhir tahun 2024 yang memang merupakan momen tahun baru di mana memang penyewaan mobil itu begitu ramai gitu. Dan memang dinyatakan oleh korban sendiri memang terdapat upaya untuk melepaskan alat pemantau dan alat maksud kami GPS seperti itu dari mobil yang memang terpasang tiga buah, Radi dan juga saudara. 3 buah ini 2 dicopot dan 1 ini memang GPS-nya karena sudah 1 GPS saja jadi lemah, lalu kemudian ditelusurilah. Nah, sempat ada upaya untuk memindahkan mobil ini dari satu tempat ke tempat lainnya sampai akhirnya ditemukan di kilometer 45 tol Jakarta Merak. Nah, inilah dia yang bisa menjadi membantu pihak dari Auditor Militer 207 nanti untuk kemudian melihat motif detailnya seperti apa. Motif besarnya penadahan tapi motif detailnya seperti apa. Dan ini yang memang juga disayangkan. Karena sebagaimana yang kita ketahui rental mobil yang memang bekerja dan kita tahu banyak sekali yang menggunakan rental mobil di momen-momen liburan ini menjadi korbannya. Seperti itu, kembali pada Ada Randi. Baik, saat ini sudah ada indikatornya, nanti akan ditindaklanjuti oleh auditor yang bisa membuktikan bahwa memang ada perencanaan pembunuhan dari para tersangka. Terima kasih Edwin Chan melaporkan langsung dari Markas Puspomal, Jakarta.